Pasal ke-14, sekali celupan di neraka melupakan segala kenikmatan dunia, dan ini menandakan memang dunia sangat kecil dan terhina. Kalau misal contoh, antum tidak pengen sekali sesuatu, lalu kita tidak dapatkan, misal hari ini pengen sekali makan makanan yang paling enak, kita nggak dapat, atau kita pengen tidur di tempat yang paling nyaman, kita tidak dapat. Kita ingin menikah dengan seseorang, kita tidak berhasil. Kita ingin membuka sebuah usaha lalu gagal. Apalah kira-kira, semuanya gagal. Kemudian sudah berlalu, malam ini kita istirahat, besok kita akan memulai sesuatu yang baru. Ada yang hilang? Nggak ada yang hilang. Nggak ada sesuatu yang kurang. Di fisik kita nggak ada yang kurang. Kita cuma kekurangan, kehilangan peluang itu saja. Dan masih bisa kita buka peluang-peluang yang lain besok. Nggak ada sesuatu yang hilang. Lalu kenapa harus terlalu berlebihan dalam hal yang seperti kalau kehilangan dunia, kehilangan semuanya. Sampai dalam sebuah hadis dijelaskan, sesungguhnya dunia tidak senilai dengan selembar sayapnya lalat di sisi Allah SWT. Tidak ada nilainya. Untuk apa mau dikejar gitu? Makanan bisa berbeda, tapi toh tujuannya orang makan untuk menghilangkan lapar. Makan jenis apapun, yang penting selama itu baik, dia makan maka cukup menghilangkan laparnya. Gitu kan? Sama saja semuanya kita tarik ke dalam kehidupan dunia. Sama juga teman-teman kalau kita balik, itu kan sesuatu yang sangat tidak baik ya. Maksudnya kita tidak dapat makanan, kita tidak berhasil dalam usaha. Apa saja yang kita inginkan tidak dapat. Baik, anggap sekarang kita balik kalau antum dapat semua yang antum inginkan. Dapat mobil yang paling mewah, dapat pasangan yang paling sempurna, dapat segala-galanya. Setelah itu apa? Tidak ada sesuatu yang, ya cuma kepuasan. Itulah dunia teman-teman sekalian. Dan sifatnya terus pasti kita akan tinggalkan. Tidak bisa tidak, karena ada proses kematian. Banyak orang sebelum kita lebih kuat, lebih pintar, lebih gagah, lebih cantik, lebih kaya, lebih semua, tapi mati juga. Kita juga akan seperti itu. Berarti kita akan tinggalkan semuanya, gitu kan? Akan rusak semuanya. Kiamat akan terjadi, sudah disampaikan oleh Sang Pencipta Allah. Maka target seseorang adalah di akhirat. Saking luar biasanya teman-teman sekalian, siksa di neraka karena kekufuran di dunia, karena kemaksiatan, dan masih diberikan kesempatan taubat, itu nikmat dunia yang dia kejar selama ini, jabatannya, kekayaannya, akan hilang dengan satu celupan di neraka. Sebagaimana juga semua orang yang menderita di dunia dimasukkan satu celupan di surga sudah cukup membuat dia melupakan semua kesengsaraannya. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya dalam pasal kita yang ke-14 ini, sekali celupan di neraka melupakan segala kenikmatan dunia. Al-Anbiya ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala immassathum nafkhatum min adzabi rabbika la yakulunna ya wailana inna kunna zalimin. Dan sungguhnya jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Rabbmu, pastilah mereka berkata, aduhai celakalah kami, bahwasanya kami dulu termasuk orang-orang yang menganiaya diri kami. Jadi begitu Allah mulai dengan ujian saja kepada mereka, ya, Allah SWT berikan dia sedikit cobaan atau sedikit siksaan pada hari kiamat, sudah cukup membuat mereka menyesal. Coba dulu di dunia kami berbuat kebaikan, ya. Kata-kata coba ini sudah nggak ada manfaatnya. Sekarang mumpung masih bisa, masih hidup, masih ada kesempatan. Di dalam hadis yang merincikan masalah itu disebutkan adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, dihadapkan orang yang paling merasakan kenikmatan di dunia dari ahli neraka. Jadi bukan orang beriman, tapi orang-orang kafir yang dasarnya akan masuk neraka. Didatangkan orang yang paling merasakan kenikmatan di dunia dari ahli neraka, lalu ia dicelupkan di neraka dengan sekali celup. Kemudian ditanyakan kepadanya setelah itu, dikeluarkan lalu ditanyakan, wahai anak Adam, apakah kamu melihat sesuatu kebaikan sebelumnya? Apa kamu pernah rasa kenikmatan? Apakah telah berlalu di hadapanmu suatu kenikmatan, satu kenikmatan karena celupan itu dikeluarkan? Maka ia menjawab spontan, tidak demi Allah, wahai Rabb. Lalu dihadapkan orang yang paling menderita di dunia dari ahli surga. Susah, tidak ada sendalnya, susah makan, tidur di jalanan, tapi ahli surga. Orang beriman dan suka beribadah. Didatangkan pada hari kiamat. Kemudian dicelupkan satu celupan ke surga. Lalu ditanyakan setelah dikeluarkan, apakah kamu pernah melihat penderitaan sekalipun? Apakah pernah lewat di hadapanmu suatu penderitaan? Ia menjawab, tidak demi Allah, wahai Rabb, tidak pernah lewat di hadapanku suatu penderitaan pun, dan aku tidak pernah melihat suatu kesusahan pun. Hilang semua dengan satu celupan. Bagaimana kalau abadi dalamnya? Nah. Dan ini semua sekali lagi saya tekankan dari tadi teman-teman, penyampaian baginda Nabi SAW dan penyampaian Allah yang maha tinggi dan maha purba dalam ayat Al-Quran dan Nabi dalam sunnahnya wajib diyakini tanpa diragukan
dan tidak perlu ditanyakan. Begitu orang beriman, yakin kita jalankan dan pasti akan terjadi. Sebagaimana tadi saya bilang, kita tidak perlu memikirkan masalah oksigen, yang memang sudah masuk keluar, setiap saat kita bisa dapatkan. Berarti sama faktanya. Pergantian siang malam kita nggak punya andil, berubah dengan sendirinya. Musim-musim datang, gitu kan. Hidup dan mati, matinya orang dan lahirnya manusia atau seseorang, sama semua terjadi begitu saja. Begitulah semuanya akan terjadi. Pasal ke-15, ahli neraka akan menangis teman-teman sekalian. Dan penangis pada saat itu beda dengan tangis antum di dunia. Jeritan, tangisan dan jeritan ahli neraka. Disebutkan dalam surah Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentu di sini tidak disebutkan bahasa Arabnya, Al-Qur'annya, disebutkan langsung terjemahnya, maka kita buka Al-Qur'an surah Fatir ayat 36 sampai 37. Tentu kalau kita bicara masalah tangisan secara global, maka tangisan bisa positif bisa negatif. Ada orang menangis karena bahagia, ada orang menangis karena sedih, ya karena ada masalah. Tapi kalau jeritan umumnya dipakai memang karena dia sesuatu yang tidak nyaman, menyakitkan, mengagetkan, ya. Surah nomor 35 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 36-nya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya atau siksanya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Maksudnya kalau orang mati kan berarti berhenti siksaan. Jadi Allah biarkan mereka tidak mati. Dan juga tidak diringankan siksaannya. Bukan berarti pada saat dia masih utuh badannya lalu dipukul, misalnya dihantam, dipukul, disiksa, dibakar. Kemudian pada saat sudah bolong sebagian tubuhnya atau rusak, azabnya dikurangi. Enggak. Sama saja, kadar siksaannya sama. Itu yang Allah sebutkan di sini. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan, tidak mati, supaya mereka tetap merasakan siksa, sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azab. Tidak ada perbedaan antara awal dia disiksa dengan akhir dia disiksa. Pada saat masih utuh badannya atau pada saat sudah terpotong-potong. Sama saja jenis siksaannya. Ayat 37-nya. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, teriak dengan jeritan. Mereka berkata, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal saleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dulu. Kami tidak akan ngulangin perbuatan-perbuatan dosa itu. Dan apakah kami tidak memanjangkan, kata Allah, dibalas dengan para malaikat, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir. Dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan? Enggak adakah sampai kepadamu satu ayat Al-Quran, satu hadis, penyampaian? Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ini saksi bahasan ayat 37-nya yang mengatakan mereka akan berjerit, berteriak dan terdengar suara itu. Selanjutnya surah Hud ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Adapun orang-orang yang celaka maksudnya adalah masuk neraka nanti hari kiamat, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka akan mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih. Tarik nafas kesakitan, keluar nafas kesakitan, merintih.
Ini Allah SWT berfirman dan ini kekal dalam Al-Quran. Lalu untuk apa? Sekali lagi, hanya karena kekufuran, hanya karena zina, hanya karena melihat yang haram, hanya dengar yang haram, untuk apa? Kita ada solusinya kok yang lain. Surah Al-Furqan ayat 11 sampai ayat 14. Selanjutnya dalil yang ketiga. Tapi ini juga sama, tidak disebutkan. Ya. Kenapa? Surah berapa? Surah nomor 25, iya. Surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 11 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal kadzdzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Bahkan banyak di antara mereka mendustakan hari kiamat. Gak mungkin kiamat itu, gak ada neraka dan surga itu. Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat itu. Idza ra'athu min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalahnya. Jadi neraka bersuara dan mereka mendengar dari jauh suara gemuruh itu. Ayat 12, ayat 13, wa idza ulqu minha makanan dayyikan muqarranina da'u hunalika thubura. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, maka di sana mereka mengharapkan kebinasaan, berharap mati saja karena sakitnya siksaan. Ayat 14, la tad'ul yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katsira. Akan dikatakan kepada mereka oleh para malaikat, janganlah kalian mengharapkan satu kebinasaan, berharaplah kebinasaan yang banyak, enggak bakal datang, enggak bakal mati. Ayat 15-nya, qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati 'uidal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Katakanlah, apakah azab yang demikian itu lebih baik atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Tentu di sini lanjutan ayatnya semua membahas masalah surga, ya, dan ini nanti insya Allah kita bahas di surga. Tapi yang jelas saksi bahasan penghuni neraka akan mengeluarkan suara dan jeritan. Di dalam hadis baginda Nabi SAW disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dan para perawinya semuanya hujjah dalam as-sahih atau jelas diterima dalam perawi hadis. Sebagaimana juga dinyatakan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhibnya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma menuturkan, ahli neraka memanggil malaikat, para penjaga neraka, tapi mereka para malaikat tidak memenuhi panggilan mereka selama 40 tahun. Kemudian malaikat mengatakan, sesungguhnya kalian menetap selamanya. Percuma, mau manggil-manggil kami, mau minta tolong, hai penjaga, hai malaikat, nggak ada yang dengar. 40 tahun mereka menjerit dengan siksaan, tidak didengar oleh malaikat. Setelah didengar, maksudnya tidak dijawab. Setelah dijawab pun jawabannya malaikat setelah 40 tahun, percuma, kalian akan kekal selamanya. Nggak ada gunanya. Lalu kemudian mereka memanggil Rabb mereka, Allah, dengan ucapan mereka dalam surah Al-Mu'minun ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Wahai Rabb kami, setelah mereka panggil malaikat tidak dijawab, mereka panggil Allah. Wahai pencipta kami, keluarkanlah kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga pada kekafiran, sungguhnya kami termasuk orang-orang zalim. Setelah lihat neraka ini, kami tidak mungkin kembali. Kalau kami kembali buat kekufuran lagi, kami tidak beriman, berarti kami zalim, luar biasa, layak untuk disiksa. Lalu dia, Allah, tidak menjawab penghuni neraka seperti lamanya dunia. Berapa umurnya dunia itu? Allahu alam. Berapa ribu tahun? Miliaran sekarang dikatakan gitu kan. Allah tidak jawab mereka. Kemudian Allah berfirman setelah seumur dunia itu, Allah diamkan mereka dalam siksaan, pedih, jeritan, sakit, ya, tarik nafas, keluar nafas, semuanya dengan jeritan dan kesakitan merintih. Baru Allah mengatakan setelah itu dalam surah Al-Mu'minun 108, jawabannya Allah setelah menunggu ahli neraka seumur dunia. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Gak ada gunanya.
Udah. Teman-teman sekalian, selalu sinyalnya Allah datang. Termasuk antum sendiri mendengarkan di pengajian malam ini teman-teman, sinyal dari Allah. Saya cuma menyampaikan. Orang yang cerdas ngambil dan amalkan, itu yang cerdas. Jangan tunggu teman-teman, saya tidak bisa datang ke rumah antum masing-masing. Ya akhi sudah sholat belum? Ya ukhti sudah sholat belum? Sudah puasa belum? Sudah amalin ini belum? Jangan lakukan ini, tidak bisa. Kita cuma bisa menyampaikan. Dan para nabi-nabi yang menjadi panutan para da'i-da'i dan para ulama, itu juga sudah begitu menyampaikan. Kata Allah SWT, ma'alaika lal balagh, tugasmu hanya menyampaikan hai Muhammad. Orang yang cerdas teman-teman nangkap itu dan amalkan, menjadi orang baik, berubah menjadi lebih baik. Karena ini semua penyampaian-penyampaian fakta, wahyu yang tidak bisa didustakan. Bayangkan kalau nanti masuk neraka, naudzubillah, panggil penjaga neraka nggak dijawab 40 tahun, setelah dijawab pun dihinakan. Panggil Allah seumur dunia baru dijawab. Itu pun Allah cuma mengatakan tetap kalian tinggal dalam keadaan hina dan jangan kalian berbicara denganku. Kenapa? Karena Allah di dunia kirimkan kepada dia sinyal-sinyal hidayah. Bukan cuma antum di sini. Semua kaum muslimin, semua orang-orang kafir datang kepadanya sinyal dari Allah. Semuanya, semua teman-teman. Mustahil. Makanya kita paling sedikit sinyalnya Allah kata ulama adalah rasa penyesalan. Atau rasa takut untuk memulai perbuatan. Kalau kita mau melakukan perbuatan salah, agama melarang walaupun kita tidak tahu itu perbuatan salah, kita seperti ada peringatan dari Allah untuk takut, khawatir, gitu kan? Kalau kita sudah melakukannya, ada penyesalan datang, sinyal dari Allah. Sampai sebelum meninggal pun Allah SWT berikan kepadanya sinyal, tinggal orang ini mau menangkap atau tidak. Dan itu teman-teman harus peka ditangkap. Tangkap, kemudian kita lakukan. Kebaikan segera terima, segera amalkan. Keburukan segera taubat, tinggalkan. Kemudian kaum itu berputus asa, para penghuni neraka. Dalam hadis masih lanjutannya, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih. Suara mereka menyerupai suara keledai. Mula-mulanya mengeluarkan nafas dan akhirnya menariknya dengan merintih. Wa na'udzubillah. Hadis ini sahih, tadi sudah saya katakan, riwayat Tabarani. Ya. Hadis selanjutnya teman-teman sekalian dalam bab ini atau dalam pasal ini adalah hadis yang diriwayatkan Hakim dan disahihkan oleh beliau dan Imam Az-Zahabi juga menyetujuinya. Serta Syekh Albani juga menyebutkan dalam silsilah hadis sahihah. Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlan nari la yabkun hatta law ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat." Wa innahum la yabkuna dam, yakni makanad dama'. Ahli neraka benar-benar akan menangis. Penyampaian Nabi SAW ini teman-teman. Saya cuma menyampaikan dan ini betul-betul fakta, benar terjadi. Ahli neraka benar-benar akan menangis, merintih, sehingga seandainya air mata mereka jatuh terus, mengalir. Sehingga kalau perahu dijalankan pada air mata mereka yang sedang mengalir itu, pastilah perahu itu bisa berjalan di atasnya karena banyaknya air matanya. Sesungguhnya mereka menangis darah, yakni tempat matanya, air matanya berubah jadi darah karena sudah habis airnya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Hakim. Ini semua teman-teman hanya karena kasus kekufuran saja, malas beribadah, tidak mau jadi orang baik. Hanya itu sederhananya. Lalu kenapa teman-teman? Apapun waswas syaitan yang mengatakan orang beriman itu susah, itu bohong semuanya. Demi Allah orang beriman itu bahagia, tenang, bisa mendapatkan semua dunia. Allah janjikan, tidak mungkin salah. Kita melihat orang-orang yang tinggal di Timur Tengah, Allah berikan kekayaan. Banyak orang di Indonesia juga, orang di Asia Tenggara yang memang beriman sama Allah banyak. Saya berjalan dengan orang-orang yang pergi umroh, pergi haji, banyak orang mampu. Banyak orang mampu dan mereka hidup bahagia, bisa. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita lagi sulit kemudian kita menganggap oh ini berarti saya disiksa sama Allah atau memang hukuman, tidak. Antum harus berubah, kata Allah SWT, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya. Maksud daripada ayat ini adalah, kata sebagian ulama, kalau seseorang muslim dia memohon, merengek, mengadu sama Tuhannya dan meminta apapun sampai dia minta menjadi seorang raja dunia, akan dikabulkan oleh Allah asal dia mau mengubah dirinya. Lalu Allah akan bukakan kepadanya peluang-peluang untuk mencapai apa yang sedang dia minta itu. Dan Allah sebaliknya akan mencukupkan kebutuhan seorang hamba kalau dia mengatakan cukuplah saya begini. Misal ada orang bekerja,
Dia dikasih sama Allah gaji, dia dapat gaji 2 juta, dimudahkan, dia diterima kerja seterusnya. Lalu dia mengatakan, cukuplah seperti ini. Keluarga saya biayai 1,5 juta, sudah cukup, alhamdulillah. Udah, nggak masalah. Allah cukupkan dia dengan itu. Tapi kalau ada orang tamak dengan rahmat Allah, enggak, saya mau begini, saya mau begitu, saya mau berusaha, lalu merengek minta kepada Allah, Allah akan kasih, tapi prosesnya ada. Karena kita di dunia ada proses. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, sungguh saya ini memiliki pribadi yang tumuh. Tumuh itu orang yang selalu antusias mendapatkan yang terbaik. Beliau waktu jadi masyarakat biasa, beliau minta kepada Allah agar menjadi gubernur Madinah. Dan beliau mengatakan, terus saya menggencot doa itu setiap malam sampai Allah kabulkan saya jadi gubernur Madinah. Gitu kan? Kemudian setelah itu saya memiliki antusias yang lebih besar untuk menjadi khalifah, dan terus saya berdoa sampai Allah nobatkan jadi khalifah. Padahal Umar bin Abdul Aziz tidak bisa jadi khalifah pada saat itu kalau sesuai dengan jalur keturunan. Semestinya ada orang lain, dia memang keturunan Bani Umayyah, tapi bukan dia semestinya pada saat itu menggantikan khalifah. Tapi subhanallah, sebelum meninggal khalifah sebelumnya menulis surat bahwasanya yang datang setelah saya adalah Umar bin Abdul Aziz, padahal bukan dia. Makanya setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal, kembali kepada keturunan raja yang pertama. Tapi Allah selipkan dia menjadi khalifah di situ. Dan dia mengatakan, saya mendapatkan semua apa yang saya inginkan dengan tumuh saya, dengan antusias saya yang besar, dan saya mohon kepada Tuhan saya sampai Allah kasih. Jadi Allah kasih, teman-teman sekalian. Tapi bagaimana kedekatan antum kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita merengeknya dengan Allah? Bagaimana kita memohonnya dengan Allah? Tidak ada yang mustahil. Coba terus minta sampai Allah kasih. Karena setiap seseorang hamba mengucapkan Rabbana atau Allahumma, atau kita mengatakan dalam maksudnya, ya Allah, wahai Tuhanku. Begitu kita mulai memohon, itu sudah ada garis startnya ucapan kita, ada garis finishnya. Tinggal antum sabar sampai garis finish enggak? Banyak orang berdoa baru pertengahan sudah berhenti dengan alasan Allah belum kasih. Allah mau lihat ini orang benar nggak, serius nggak. Sama rasionalnya gini, kalau kita kuliah, begitu kita sudah daftar kuliah, sudah ada kan prediksi kita 4 tahun tamat S1 kan? Oh iya, semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 8 misalnya. Ini yang saya tahu pada saat kami S1 di Madinah begitu ya. 1 tahun 2 semester, 1, 2. Tahun kedua 2, 3 dan 4 sampai semester 8 selesai S1. Baik, kita begitu daftar pertama sudah tahu saya akan kuliah 4 tahun nih. Kalau saya lulus selama 4 tahun saya akan lulus menjadi S1. Kita sudah tahu kan. Kalau ada orang baru tingkat 2 sudah berhenti kuliah, dia sendiri berhenti. Itu sama rasionalnya orang kalau berdoa tuh. Kalau merengek sama Allah, sabar sampai titik klimaksnya, kita akan dapat ijazahnya, kita akan dapat apa yang kita inginkan, gitu kan? Tapi kalau orang terburu-buru, tergesa-gesa, dia tidak dapat. Jadi selalu tamak terhadap rahmat Allah. Dan itu bagian daripada ibadah. Allah SWT menyuruh kita tamak dengan rahmatnya. Ya. Kita disuruh berdoa dengan khaufan wa tama'a. Khauf, takut dengan azabnya Allah, jangan masuk neraka, dan tamak terhadap rahmat Allah. Minta terus agar Allah SWT memberikan kepada kita rahmat yang luas, ditambah, diberikan karunia. Antusias teman-teman sekalian. Orang mukmin itu selalu optimis. Tidak ada kata-kata pesimis, tidak ada kata-kata putus asa, nggak ada kata-kata dendam. Berlalu, qaddarallah ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan sudah terjadi. Kata Nabi SAW, kalau terjadi sesuatu pada kalian, katakan Allah sudah takdirkan, sudah terjadi. Buka lembaran baru, jalan sekarang, gitu kan? Sampai kata Nabi SAW yang memotivasi kita, kalau di tangan seseorang di antara kalian sebuah bibit, dan dia tahu, bibit pohon, dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tancapkan, Sebagian ulama salaf dulu, mereka menanam pohon-pohon teman-teman sekalian, pohon-pohon yang umurnya lama seperti kelapa, ya. Tapi di sana mungkin mereka menanam pada saat itu kurma lama tumbuhnya, gitu kan? Mereka tanam sampai pada saat itu ada beberapa sahabat menanam pohon-pohon kurma yang masih kecil. Mereka di umur pada saat itu sampai alis mereka sudah putih dan turun menutupi matanya, saking tuanya, 80-90 tahun. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa anda masih menanam seperti ini, di umur seperti ini, gitu kan? Kata dia, Allah akan memberikan saya pahala di setiap gerak-gerik saya, termasuk ini. Bagaimana dia antusiasnya? Artinya ada hadis Nabi yang mengatakan tidak ada seseorang yang menanamkan sebuah pohon, kemudian ada burung yang hinggap di situ, atau manusia ya yang hinggap bernaung, atau mungkin hewan-hewan, ulat atau apa saja yang memakan daunnya atau buahnya, kecuali jadi pahala buat dia. Jadi selalu ada motivasi untuk menjadi orang yang terbaik, ya. Makanya juga dalam masalah surga begitu. Kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga Firdaus, surga yang tertinggi. Jangan bilang amal saya nggak cukup, enggak. Tamak dengan rahmat Allah, minta yang terbaik teman-teman sekalian.
Kita tidak akan berubah kecuali Allah tidak akan berubah kecuali kita berubah dulu. Kita yang mengubah menjadi lebih baik. Ya, ini poin yang harus digarisbawahi. Ini sebuah kaidah hidup, ya. Sehingga kita harus selalu optimis dan begitulah keadaan orang-orang beriman. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Belum ada? Alhamdulillah, bagus sekali. Perkembangan yang luar biasa. Baik, saya akan bacakan. Kalau masih belum ada pertanyaan, saya tambahkan insya Allah 2 pasal lagi. Ya. Yang ke-16 adalah keluarnya manusia dari neraka dengan syafaat. Ada yang punya pertanyaan nggak tadi? Ada. Ini soalnya pasal ke-16 ada yang akan saya edit dulu, beberapa terjemahan hadis ya. Akan kita edit dulu, jadi insya Allah mungkin saya belum bahas ini. Karena di halaman 147 itu nanti akan ada perbaikan di situ. Akan ada perbaikan terjemahannya ya. Insya Allah kita akan bahas nanti di Senin akan datang, insya Allah. Jazakallah khair. Bagaimana kita tahu apakah kita masuk surga atau neraka? Dan bagaimana kita bisa terus bersemangat beribadah dan menuntut ilmu syar'i seperti ini? Kalau bagaimana kita mengetahui, sudah ada panduan dalam syariat. Beriman dan beramal saleh masuk surga, kan gitu. Berbuat kekufuran, maksiat masuk neraka. Sederhana sekali. Jadi kita tinggal mengerjakan apa yang Allah perintahkan, amalkan. Tinggalkan apa yang Allah larang. Sederhananya seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana caranya supaya bersemangat? Ya harus banyak hal. Seperti pernah saya jelaskan, kalau mau istiqamah ada 3 hal. Yang pertama tidak boleh tinggalkan majelis ilmu. Tidak boleh teman-teman sekalian, majelis ilmu. Buat prinsip hidup dalam hidup antum, tidak ada hari tanpa ilmu. Harus itu. Majelis ilmu begini hadir langsung sama saya atau sama yang lain tentunya. Silakan para asatidzah yang insya Allah mulia punya ilmu yang banyak, mungkin lebih luas daripada apa yang saya dikaruniai oleh Allah SWT. Silakan nuntut ilmu sama mereka. Kalau nggak bisa hadir, dengarkan sebelum tidur. Saya sudah kasih itu hari solusinya. Salah satu solusi teman-teman sekalian adalah antum jadikan PR setiap malam. Jangan tidur mulai sekarang. Mulai malam ini, kalau belum diamalkan, baca kisah satu orang Nabi. Karena Nabi adalah orang yang paling baik. Mulai dari Nabi Adam AS. Sebentar antum pulang ini, luangkan waktu 15-20 menit, ketik di Google, kemudian tulis masalah Nabi Adam, kisah Nabi Adam. Baca tulisan teman-teman kita muslimin yang sudah menulis itu. Kita baca di situ tentang Nabi Adam. Besok pindah ke Nabi Idris, besok ke Nabi Fulan, Yusuf, Shu'aib, ya, Musa, Isa, terus sampai 25 Nabi dan Rasul. 25 hari. Satu hari satu Nabi. Antum baca. Setelah itu pindah ke nama sahabat, setiap malam. Terus begitu, setiap malam kita baca satu kisah. Kalau tidak dengarkan, ceramah, ini ada masalah. Tapi ini sebuah hal yang harus kita lakukan. Jadi harus ilmu tidak bisa lepas. Karena ilmu mendatangkan iman, iman akan mendatangkan kemudahan untuk mengerjakan amal saleh dan istiqamah. Yang kedua, ini harus kita mengamalkan ilmu itu teman-teman. Berapa kali antum hadiri pengajian yang bahas masalah sholat malam? Pertanyaannya, sudah sholat malam belum? Berapa kali kita dengar ceramah tentang puasa Senin Kamis? Sudah puasa Senin Kamis belum? Masalahnya orang punya ilmu banyak tapi tidak mau amalin. Ini yang jadi masalah. Jadi harus diamalin sama dia. Mulai teman-teman, amalkan. Kan? Mulai. Dan ibadah harus dipaksakan. Sudah saya bilang, paksa puasa Senin Kamis itu. Nggak ada orang mati karena puasa. Puasa saja. Kalau ajalnya datang ya sudah. Gitu kan? Puasa teman-teman. Sampai kapan syaitan mau bisikin kita, cuma puasa sunnah, nggak apa-apa. Enggak, kecuali punya udzur syar'i. Kenapa nggak puasa teman-teman sekalian? Kenapa nggak baca Quran? Yang kata Nabi SAW, siapa yang membaca 10 ayat sebelum tidur di malam hari, maka dicatatkan baginya 1 kintor. Dan 1 kintor lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 10 ayat Al-Quran, baca. Siapa yang baca Qul Huwallahu Ahad 10 kali sehari, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Baca. Kenapa nggak baca? Kenapa nggak dipraktekin ini? Kan itu. Praktik teman-teman sekalian, sholat berjamaah di masjid pahalanya lebih daripada sholat sendiri 25 kali lipat, 27 derajat. Amalkan, azan ke masjid sholat, programkan itu, gulirkan. Yang ketiga,
ya kita membentuk komunitas, dan ini sudah pernah saya jelaskan. Komunitas teman-teman sekalian, berteman sama orang-orang yang soleh, laki-laki dan soleha perempuan, gitu kan. Artinya setiap jenis berteman dengan sesama jenisnya yang insya Allah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di hari-hari pertama, kadang-kadang kita masih kikuk kalau kita belum pernah ikut pengajian, lalu berteman sama semua orang yang di pengajian. Mereka ngobrolnya tentang sebab turunnya ayat, kisah tentang seorang sahabat atau sebuah hadis misalnya. Ya mungkin kita belum nyambung di situ, nggak masalah. 1-2 hari, 3-4 hari, seminggu kita akan jadi terbiasa kan. Nantinya jadi terbiasa nantinya, nggak apa-apa berteman sama mereka. Kita berteman dengan orang malas, kita jadi pemalas. Berteman sama orang rajin, kita jadi rajin. Berteman sama orang buruk, kita jadi buruk. Berteman sama orang soleh, kita jadi soleh. Otomatis, gitu kan? Maka bentuk komunitas. Ini 3 hal insya Allah yang saya yakin bisa membantu insya Allah untuk istiqomah. Ustaz, tolong beritahukan saya hukuman orang yang mendengarkan musik baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Saya benar-benar masih sulit menghilangkan musik dalam hidup saya, terutama saat merasa sangat jenuh. Tolong beritahukan agar saya menjauhi musik. Pertama sekali teman-teman sekalian, musik, kita bicara alat musik ya. Musik itu disumpahi dan bersumpah padanya pada sebuah ayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ayat Al-Quran yang berbunyi ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yashri lahwal hadits yudillan nas an sabilillah. Sebagian orang ada yang memperjualbelikan perkataan-perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, gitu kan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan ini adalah demi Allah musik. Sahabat Nabi pada zaman itu masih belum terlalu canggih kayak kita sekarang. Alat-alat musik, dan ada alat musik waktu itu. Sudah ada. Terkenal di Persia, di Romawi. Tapi mereka sama sekali sudah tahu dan mereka mengatakan ini adalah musik. Musik sama Al-Quran tidak akan ketemu. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, Nabi SAW mengatakan musik adalah mazamirus syaitan. Dalam hadis, tadi ayatnya sudah saya sebutkan, ini hadisnya adalah musik adalah anak-anak panah beracunnya syaitan. Anak-anak beracunnya syaitan. Musik sama Al-Quran seperti minyak sama air, tidak bisa ketemu, mustahil. Antum kalau masih dengar musik, maka secara otomatis susah untuk bisa menerima Al-Quran. Jangan gunakan bahasa sulit, nggak ada kata sulit. Di sini misalnya, sulit saya meninggalkan kayak tadi misalnya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Sekarang detik ini azamkan dalam hati, berdoa sama Allah, saya mau tinggalkan. Lagi jenuh gimana? Dengar Al-Quran. Kalau masih jenuh itu berarti syaitan, baca isti'adzah. Terutama kalau kita bisa mendengarkan Al-Quran dengan terjemahannya, gitu kan. Tidak ada teman-teman sekalian, majelis ilmu begini nggak ada orang jenuh. Ya, orang hadir kalau memang penyampainya benar, kita juga ikhlas, yang menyampaikan ikhlas, yang hadir ikhlas, maka kita akan mendapatkan manfaatnya, gitu kan. Kita akan merasa ada perubahan-perubahan yang akan kita dapatkan, gitu kan. Jadi memang bisa, bukan tidak bisa. Ya, jadi harus bisa ditinggalkan. Coba pelan-pelan terapi diri, kalau saran saya terapi diri dengan cara memahami ini adalah perbuatan haram, maka saya tinggalkan. Syaitan yang mendatangkan kejenuhan teman-teman, putus asa, dendam syaitan. Sekali lagi mendatangkan kejenuhan, putus asa, sumpah, sedih, syaitan semua. Enggak ada dalam Islam itu. Enggak ada dalam Islam. Karena sesuatu terjadi dalam Islam kita sudah mengatakan Allah sudah takdirin, sudah saya terima. Sudah selesai. Kita disuruh selalu optimis, tadi saya bilang, ke depan. Kita nggak disuruh lagi korek-korek yang masa lalu sudah berlalu, sudah selesai urusannya, gitu kan? Jadi kita harus yakin bisa. Coba sekarang dengarkan Al-Quran, dari Al-Quran ke Al-Quran, godaan syaitan ada terus, biasakan diri. Dan banyak sekali jemaah saya yang saya alhamdulillah nasihatin seperti ini, dan alhamdulillah kuasa Allah, bukan dari saya. Alhamdulillah saya mendapatkan mereka mendengarkan musik, dan pada saat mereka sudah tinggalkan, saya tanya. Kemarin saya ke Makassar, ada satu suami istri, kemudian mereka dulu pernah haji dengan saya dan alhamdulillah sudah berubah, gitu kan. Dan mereka dulu tuh selalu ada penyanyi baru, ada musik baru, ada segala macam, selalu konsernya hadirlah, beli segala macam sampai berapa banyak. Alhamdulillah mereka setelah dengar ceramah, memang awalnya mereka bilang proses, tapi setelah kita tinggalkan, ya saya tanya, naik di mobil mereka waktu di Makassar, saya diajak makan, kemudian saya tanya, bagaimana perasaan kalian sekarang? Secara pribadi saja. Dia bilang, Ustaz luar biasa tenangnya sekarang. Di mobil ini begitu buka, dengar ceramah. Kebetulan ceramah saya dia dengar. Kemudian saya sekarang berpikir, kalau betapa bodohnya saya dulu pada saat cuma dengar musik saja. Saya seperti dibodoh-bodohin, uang sekian puluh juta sudah habis. Sampai dulu ada yang pasang speaker di mobilnya, sampai ngomong sama istrinya, teriak-teriak karena kerasnya suara musik itu, gitu kan. Ada orang subhanallah kadang-kadang syaitan bukan cuma goda dia, hatinya jadi masalah dengar musik, dia paksa orang lain dengar.
sampai goyang jalanan, gitu kan. Tak tahu dapat apa ini. Hah? Dapat apa semua? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ada orang di kampung, di ganggang, putar dandut, paksa orang lain dengar. Subhanallah, kenapa harus paksa seperti ini? Gitu kan? Dan lebih jauh daripada teman-teman, kalau praktek saya pribadi, Allahu alam, saya coba menelusuri kisah para sahabat, para tabi'in. Saya melihat teman-teman sekalian pada saat mereka tuh punya satu kelebihan ya, yang memang kalau kita peka kita akan tangkap. Mereka sangat peka dengan dosa sekecil apapun. Jadi para sahabat dan tabi'in itu melihat kalaupun ada dosa kecil itu sudah cukup membuat dia ketakutan luar biasa. Jadi walaupun tidak disengaja ya, seperti Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan, saya mengetahui kalau saya punya dosa, saya tahu ini dosa tapi saya melakukannya tidak sengaja pun. Kayak misal ada musik kita dengarkan lewat, kita cuma lewat, kebetulan saja ada. Kita bukan niat membelinya, kita bukan membeli kasetnya atau CD-nya, kita bukan mendengar, tapi lewat kita dengarkan. Mungkin kita masuk mall, mungkin kita lewat di mana, lalu kedengar, gitu kan. Kata Qadhi Iyad, ada dosa yang saya tahu dosa tapi saya tidak menginginkan, tapi terjadi. Saya lewat, sepintas melewatinya. Maka saya akan melihat terjadi perubahan pada tunggangan saya, ya, kemudian pada istri saya, bahkan pada saat di rumah saya bahkan pada saat itu rumah saya kemasukan tikus. Ya. Jadi saya melihat itu sampai pada saat itu pun terjadi. Allah datangkan cobaan hanya karena masalah dosa yang tidak disengaja loh. Bagaimana dengan orang yang sengaja? Makin peka kita teman-teman, maka makin banyak sekali manfaatnya. Coba dipraktekin. Insya Allah ini adalah resep yang sangat bagus. Akhir-akhir ini saya suka berpikiran tentang kematian, seperti bagaimana nanti saya akan meninggal, bagaimana rasanya sakaratul maut nanti dan sebagainya. Pertanyaan, apakah sikap terlalu takut pada kematian tersebut salah Ustaz? Sama sekali benar, ya, tidak salah. Ya, sama sekali tidak salah, itu benar. Ya. Itu benar dan itu tanda keimanan, saudaraku. Itu tanda keimanan. Bersyukurlah kepada Allah karena itu ada. Ya. Karena tanda kematian, kata Nabi SAW, kafa bil mauti dzakira. Cukuplah kematian menjadi peringatan bagi orang-orang beriman. Memang begitu, selalu kata sebagian ulama hadis maksudnya hatinya selalu ketakutan kalau dia akan mati bagaimana nanti. Maka dengan cara itu Allah memandu dia, dengan perasaan itu memandu dia agar selalu dalam ketaatan, gitu kan? Itu positif, sangat bagus sekali. Jadi hanya lebih hati-hati kan, saya yakin akhi yang bertanya atau ukhti yang bertanya ini, saya yakin dia akan sangat hati-hati sekali dalam melakukan perbuatan-perbuatan. Karena dia tahu dia akan mati, itu sangat positif. Dengan tetap menjalankan kehidupan, gitu kan? Karena memang orang mukmin seperti itu, dia melalui kehidupan dunia ini memang untuk menuju ke akhirat sana. Apakah laki-laki dan perempuan dalam neraka akan disatukan? Tentu saja, disatukan. Tapi apa antum berpikir orang akan saling melihat-lihat? Tidak ada lagi lihat-lihat. Nggak ada lagi lihat. Mana ada waktunya? Saya pernah kasih contoh, kalau ada sebuah kota, kita lagi di situ dan lagi diserang oleh musuh dan akan dibantai, di depan mata kita ada orang yang ditebas lehernya, ada orang yang dipedang segala, terus ada orang yang lari telanjang, antum masih sempat mau lihat? Gak ada waktu, itu baru gitu. Bagaimana orang di sini di neraka? So, tidak ada lagi waktu. Dan memang neraka salah satu cirinya teman-teman, insya Allah nanti kalau tidak salah akan dibahas di bab-bab yang akan datang, itu memang tidak ada, orang ini tidak bisa melihat karena semua sisi itu api. Nggak bisa dia melihat, nggak ada waktu, nggak ada kesempatan gitu kan. Jadi memang iya, mereka akan digabungkan. Dan banyak hadis yang menjelaskan masalah itu kan. Kalau Nabi SAW pernah dilihatkan misalnya tentang adab kubur, kalau saya diperlihatkan laki-laki dan perempuan yang berada di sebuah lembah, yang di tengah-tengah lembah itu ada lubang yang mengeluarkan api dan mengejar mereka, dan mereka berusaha lari untuk keluar dari lembah itu, tapi akhirnya api merenggut mereka, hangus, lalu api itu masuk, mereka tergelinding, kemudian Allah utuhkan kembali tubuhnya, lalu begitu terus, dan itu adalah para pezina. Artinya laki-laki dan perempuan ada di situ, tapi disiksa mereka. Periuk mendidih maksudnya seperti apa? Yang dimaksud dalam hadis adalah seperti air yang dimasak di periuk. Periuk panci seperti panci, tapi periuk itu lebih besar, gitu kan? Biasanya terbuat dari tembaga, ya, terbuat dari besi, ya. Itu atau mungkin dibuat dari, umumnya dia besar dan biasa dipakai untuk masakan-masakan yang besar. Maka dianggap seperti itulah air kalau mendidih di periuk itu, seperti itu nanti otaknya akan mendidih. Wa na'udzubillah. Saya mau bertanya, buku apa yang Ustadz pakai saat kajian dosa-dosa besar? Buku judulnya dosa-dosa besar, ya. Atau kalau terbitan Darul Haq ada 76 dosa-dosa besar. Tulisan Imam Az-Zahabi rahimahullah.
Bagaimana nasib ahlul bid'ah yang katanya tersesat dan tempatnya di neraka? Tentu saja semua bid'ah termasuk dosa besar ya. Dan bid'ah itu ada dua macam, ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah yang tidak mukaffirah. Bid'ah mukaffirah itu bid'ah yang sampai membuat orang itu kufur gitu kan. Seperti misalnya dia melakukan perbuatan syirik, menyembah kuburan, minta-minta pada kuburan, ini sudah syirik. Ini bid'ah yang mukaffirah. Ada bid'ah yang tidak, yang bid'ah-bid'ah umumnya orang kerjakan yang Nabi tidak contohkan. Ini masuk dalam kategori dosa besar. Mereka akan ditimbang, timbangan amalnya hari kiamat. Dilihat mana amal baik, amal buruk gitu kan. Karena ada juga amal baik yang mereka kerjakan. Ditimbang, lalu kembalilah kepada hukum umumnya. Dilihat kalau amal baiknya lebih berat, maka akan membawa dia ke dalam surga dengan izin Allah. Kalau lebih berat amal buruknya, dia akan masuk ke neraka. Bagaimana nasib hewan dan tumbuhan setelah kiamat? Kalau hadis-hadis menjelaskan tumbuh-tumbuhan Allahu alam, tidak disebutkan ada dikembalikan tumbuh-tumbuhan, karena mahsyar itu dikatakan adalah sebuah lapangan putih yang luas, seluas pandangan mata, gitu kan? Seperti pasir putih. Nah, itu manusia akan dibangkitkan, tapi hewan akan dibangkitkan. Karena ada hadis yang menjelaskan, kata Nabi SAW, Allah dengan kemahadilannya akan menghakimi sampai 2 ekor domba yang saling tanduk. Kenapa yang menanduk? Ya, menanduk temannya yang sedang ditanduk tadi. Di kehadiran Allah, berarti hewan-hewan. Kalau bagaimana nasib hewan nanti Allahu alam. Kita nggak tahu apakah Allah musnahkan, tidak ada dalil menjelaskan masalah itu. Apakah nanti masuk di neraka, Allahu alam. Tapi yang jelas atau di surga itu kita nggak tahu. Tetapi memang ada hewan ya, ada hewan di surga itu kalau tidak salah ada penyebutan tentang nanti kita bahas di surga insya Allah ada kuda ya, ada penunggang kuda gitu kan, ada Allah SWT berikan dengan kuasa Allah. Jadi kita tidak tahu apakah itu hewan dunia atau tidak, tapi yang jelas hewan dunia pun akan dibangkitkan dan akan dihakimi oleh Allah dengan kemahadilannya. Bagaimana nasib orang kafir yang mempunyai banyak amal baik seperti yayasan korban bencana dan lain-lain sementara belum sampai kepada dia dakwah yang membawanya kepada hidayah? Tidak akan bermanfaat padanya. Dan tidak ada perkataan teman-teman sekalian tidak sampai kepadanya dakwah. Tidak mungkin itu. Akan sampai. Apalagi di zaman sekarang. Apa yang tidak sampai? Dengan adanya kasus-kasus pelecehan terhadap umat Islam, kasus 11 September dulu dituduh Islam terorisme. Siapa yang tidak dengar tentang Islam di dunia ini? Hah? Bahkan di Amerika terjadi Quran menjadi bestseller, buku bestseller pada saat itu. Banyak orang baca. Sampai kepada mereka. Kalau di zaman dulu Allahu a'lam mungkin gitu, tapi kalau zaman sekarang ini bisa dikatakan tidak mungkin. Karena ini kan dibahas orang mempunyai yayasan. Yayasan zaman sekarang adanya, gitu. Dia punya yayasan apapun itu percuma saja. Ibnu Jud'an, ada satu orang, saya sudah pernah sampaikan kisahnya, adalah orang yang sangat mulia di zaman jahiliyah, suka dengan tamu, bantu orang, silaturahim keluarga, terkenal sekali gitu kan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, siapa yang tidak kenal kebaikannya? Tapi di masa jahiliyah, apakah bermanfaat apa yang dia pernah kerjakan? Kata Nabi SAW, tidak ada manfaatnya. Kalau dia beriman, insya Allah ada manfaatnya. Makanya Allah SWT membantu orang-orang kafir yang beriman, semua amalnya ditarik oleh Allah setelah dia masuk Islam. Itu kan. Bahkan ada hadis yang menjelaskan, kalau orang yang masuk Islam akan mendapatkan, orang yang kafir masuk Islam, dia akan mendapatkan double pahala. Dosa-dosanya pun akan diganti menjadi pahala oleh Sang Pencipta Allah. Sampai Umar pernah berkata, aku adalah orang yang paling banyak pahalanya di antara kalian. Kata para sahabat, kenapa ya Amir Mu'minin waktu di zaman Umar? Kenapa anda mengatakan itu? Kata Umar, karena saya dulu orang yang paling bejat di zaman jahiliyah. Setelah saya masuk Islam, Allah gantikan menjadi pahala, gitu kan? Itu kuasa Allah SWT. Sebagaimana juga itu akan memberatkan mereka kalau mereka tidak masuk Islam atau mereka tidak menganut kebenaran Islam. Apa yang harus dilakukan muslimin jika hijrahnya ditentang oleh keluarganya? Apakah keluarganya itu termasuk kafir? Karena keluarga saya menganggap saya masuk aliran sesat dengan mengikuti kajian dan berpakaian syar'i. Apakah saya akan masuk neraka jika menentang keluarga termasuk orang tua? Karena kata-kata menentang ini teman-teman sekalian harus digarisbawahi dulu. Kenapa harus bertentangan? Kalau kita mengikuti kajian-kajian, apalagi kajian sunnah teman-teman, mestinya akhlak antum menjadi lebih baik kan? Ya. Jangan antum ikut pengajian sunnah, kemudian antum tinggalkan sunnah Nabi itu sendiri. Seperti senyum, sama-sama muslim. Ini begitu ikut pengajian mukanya abusan kantarira. Cemberut, bergaris semuanya, tidak salam, tidak lihat orang. Ini malah jauh dari sunnah, gimana caranya? Antum ikut pengajian malah pulang, malah salaman sama ibu dan ayah, malah sapa, malah bawain hadiah, malah lebih berbakti, malah lebih silaturahim dengan keluarga-keluarga. Orang-orang yang belum dapat hidayah dirangkul.
Tidak ada manusia teman-teman yang diambil hatinya dengan materi, berikan makanan, berikan bantuan, ya, berikan nasihat, sapa dengan baik, kemudian mereka tidak suka, enggak ada. Yang membuat banyak orang menganggap kita ini eksklusif, karena kita memang jauh tidak memberikan sunnah Nabi SAW itu. Coba praktikin teman-teman sekalian. Teman-teman di sini yang sudah ikut kajian-kajian sunnah, begitu ada tetangga yang sedang meninggal dunia, antum yang harus pertama tampil di situ. Ya. Tampil, datang. Tawarkan diri, bisa saya bantu, apa yang saya bisa bantu? Bawain makanan takziah 3 hari kita disuruh bawa makanan. Doakan, sabarkan, senyum dengan mereka. Kita lakukan sunnah Nabi, mereka lakukan ritual yang bidah, kita tinggalkan, kita nggak usah ikut. Tapi kita jalankan sunnah Nabi SAW. Dan banyak ikhwan yang jalankan saran saya ini, Masya Allah, akhirnya tetangganya pada faham semua. Akhirnya jadi mulai banyak bertanya, mulai jadi gini dan seterusnya. Gitu kan? Antum jangan malah menjauh. Kalau saya pribadi melihat, selalu melihat dengan kacamata saya pribadi, kalau ada orang yang belum faham sunnah atau masih melanggar, maka saya menjadikan ini adalah peluang saya. Allah sedang memberikan saya peluang untuk menasehatin dia. Kesempatan. Antum lihat semua orang yang belum faham teman-teman, belum sholat, belum tutup aurat, ini adalah target kita mendapatkan pahala. Seperti Allah sedang melewatkan, ini loh peluang kamu, nasehatin, luruskan. Insya Allah dari sekian orang mungkin ada yang mendapatkan hidayah. Kita lakukan. Nabi SAW mengajarkan kita retorika dakwah yang mulia. Pernah ada seorang Arab Badui, waktu Nabi SAW lagi duduk di masjid, datang tiba-tiba Arab Badui ini mengatakan, "Hai Muhammad, berikan saya apa yang sedang Allah titipkan kepadamu untukku." Ini minta sedekah ya, tapi caranya luar biasa, kurang ajar. Para sahabat berdiri, ini sudah tinggal tunggu instruksi, gebukin enggak nih? Maka sahabat sudah tunggu, berdiri pada berdiri. Nabi SAW sudah tahu ini bahaya, akan digebukin nih orang. Maka kata Nabi SAW, apa yang kau inginkan? Dia bilang, ya kasih saya apa yang sudah Allah titipkan padamu. Nabi SAW kasih, ini silahkan. Ada yang Nabi pegang gitu kan. Nabi tanya dia diam. Sudah cukup kah? Belum cukup. Lihat bayangin kurang ajarnya, retorikanya nggak baik. Kemudian juga waktu ditanya, dia masih bilang belum cukup. Nabi kasih lagi. Cukup kah? Belum cukup. Sampai 3 kali. Kata Nabi SAW, baiklah, ikut ke rumah saya. Ini sahabat sudah pada geram semua ini. Ikut orang ini ke rumah. Lalu Nabi SAW mengatakan, ambillah ini. Dikasih banyak hal, tidak disebutkan dalam hadis apa saja, tapi dikasih. Sampai Nabi mengatakan, cukup kah? Baru orang itu mengatakan, jazakallahu khairan. Cukup. Baru dia merasa puas. Rupanya orang ini punya retorika memang begitu. Bawaannya dia begitu. Kesannya kasar gitu kan. Baiklah, setelah itu Nabi SAW mengatakan, ketahuilah di jiwa saudara, di jiwa sahabat-sahabatku ada beban pada saat tadi kamu mengucapkan kalimat-kalimat itu. Artinya kamu tidak santun memintanya. Mestinya kau mengucapkan kalimat yang santun sehingga akhirnya mereka bisa menerimanya. Lalu kata Nabi SAW, bisa nggak kau ucapkan kalimatmu tadi itu, jazakallahu khairan, sudah cukup, di depan mereka supaya mereka tidak marah dengan kamu. Oh bisa ya Rasulullah. Baiklah. Diajar oleh Nabi SAW, pergilah ke masjid. Lalu kata Nabi SAW, wahai sahabat-sahabatku, mungkin seseorang atau setiap orang dari kalian punya beban dengan saudara kita ini, karena perkataan dia tadi, tapi kami telah memberikannya, dan dia telah berterima kasih. Ucapkanlah, maka orang itu mengatakan, jazakallahu khairan, kamu telah berbuat kebaikan. Kata Nabi langsung, sudah dengar, dia sudah baik ya, selesai. Gitu. Kata Nabi SAW, baik, orang itu pergi. Lalu Nabi SAW nasihatin para sahabat, perumpamaan saya dengan kalian, saya dan kalian dengan orang ini seperti seorang pemilik unta yang untanya lepas. Pemilik untanya saya, kata Nabi SAW, unta saya lepas. Unta ini diibaratkan orang itu tadi. Lalu kemudian kalian semua berusaha mengejar, mau menangkap unta itu. Unta itu lari ketakutan. Maka saya mengatakan, biarkan saya dengan unta saya, biarkan saya dengan unta saya. Pada saat kalian membiarkan, maka saya pun mengambil rumput-rumputan, lalu saya mendekatinya, kemudian dia pun akhirnya memakan dan jadi lunak. Seperti itulah perumpamaan saya dengan dia tadi. Jadi seperti itu. Kita menyampaikan, kita semampunya gitu kan. Jadi tidak perlu ada jarak sebenarnya antara kita dengan orang tua. Kalau mereka mengatakan, harian apa yang kau ikutkan? Begini ibu, saya mengikuti pengajian, namanya pengajian ini di masjid ini. Dan yang saya pelajari, ini ada bukunya. Kalau ibu mau dengar, ini loh ceramah, ini penceramahnya. Misal ada direkam ceramah ustadznya, ini loh ceramahnya. Bisa didengarin, ini yang saya pelajari. Ini mungkin aliran tidak benar, sesat. Enggak. Kalau ibu mau silakan ibu datang. Ibu dengarkan. Kalau menurut ibu tidak baik, ibu oke, saya tidak akan datang. Biarin dengar.
Saya pernah sarankan seorang akhwat atau seorang ikhwah pernah mengatakan orang tuanya larang, lalu saya bilang coba ajak dengar sekali saja. Insya Allah kalau dia duduk dengarkan ceramah dengan benar, memang dia mau tahu isinya apa, sekali aja insya Allah dia akan ikuti. Karena yang sedang kita sampaikan wahyu, nggak ada sesuatu yang baru. Kalau Allah, kalau Rasul, selesai. Itu kan tidak ada yang diragukan. Maka insya Allah itu sudah cukup teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai kita frontal ya, malah begitu kita pulang ke rumah, kemudian kita lihat ada gambar terpajang yang sudah 20 tahun. Ini turun, kalau enggak masuk malaikat ibu. Ibu kita balik ke ini anak baru lahir kemarin. Sudah suruh pindah, ini foto nenekmu itu. Salah. Sudah 20 tahun dipajang. Kita mau ubah dalam 5 menit nggak bisa. Itu kan? Cari cara yang positif. Saya sudah pernah ajarkan teman-teman dan saya ulangi lagi. Cara efektif kalau orang yang lebih tua adalah bertanya dan bercerita. Jadi misal Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam satu kisahnya pada saat dikirim oleh ibunya untuk belajar di Mekah, ke Mekah, dia tahu ibunya di pedalaman ini masih minta-minta ke kuburan, masih ada hal-hal yang dilakukan yang salah gitu. Dia sudah belajar, dia sudah tahu gimana caranya. Ibunya yang urus dia juga yang dibiayai oleh ibunya gitu. Maka dia tulis surat. Dalam surat itu dia tulis setelah dia memuji Allah, salawat untuk Nabi SAW, baru dia mengatakan, ibu jazakillahu khairan sudah mengutus saya ke Mekah, saya jadi belajar agama, dan alhamdulillah di sini diceritakan Mekah dulu, musim Jadi dia ceritakan bahwasanya ibu saya di Mekah ini ramai di musim haji, di musim umrah, banyak orang datang, diceritakan keadaan pasar, keadaan rumah yang dia tinggal, teman-teman yang dia bersahabat. Kemudian mulai dia masuk ke penutupan suratnya, bagaimana dia belajar. Saya baru tahu ibu, ternyata guru saya mengajarkan begini-begini dan ini dalilnya. Sampai Ibnu Taimiyah waktu baca itu terharu. Dan dia akhirnya mengetahui, oh begitu ya, dia juga baru tahu. Jadi dia bukan seperti menggurui ibunya, tapi dia sedang menceritakan gitu kan. Ternyata begini, ternyata begitu, saya juga baru tahu ya. Jadi sama-sama kayak orang lagi share, lagi berbagi. Padahal dia niat untuk mendakwainya. Itu biasa digunakan retorika untuk orang yang lebih tua. Jadi kita membahasakan itu teman-teman. Jangan frontal, jangan terlalu kaku. Apalagi kalau sesuatu itu sudah lama, kita bertahap. Kadang-kadang ingkar mungkar itu menjadi dilarang kalau mudaratnya lebih besar. Kita jangan buru-buru, gitu kan? Tetap kita doakan, tetap kita berusaha ambil hatinya orang. Kata dalam pepatah bahasa Arab, raihlah hati seseorang, maka kau akan bisa membuatnya menerima apa saja darimu. Raihlah hatinya, kau akan bisa membuatnya menerima apapun darimu, gitu kan? Jadi memang hatinya yang kita ambil teman-teman sekalian. Bantu, tetap bakti. Apalagi kalau orang sudah teman-teman yang punya orang tua, bakti kepada orang tua itu. Tunjukkan kepada mereka kalau kita sudah ikut pengajian lebih baik, lebih soleh, lebih soleha. Insya Allah tidak akan frontal. Ya, jangankan pakaian, mungkin malah dia ikut. Ada banyak ikut dan akhwat begitu ya. Sampai orang tuanya, mertuanya, Masya Allah semuanya ikut di pengajian. Karena dia bisa berhasil menyampaikan cerita, dia ceritain dan tidak menyalahkan mereka ya. Saya baru tahu loh ternyata itu begini-begini. Kemarin saya dengar ceramah begini, itu bagus penyampaiannya dan akhirnya dia bisa menarik orang-orang untuk mendengarkan ceramah. Dia juga berdakwah. Insya Allah tidak akan terjadi itu. Ya, insya Allah apa yang dikhawatirkan tidak akan terjadi. Allah alam, ini saran saya. Saya pernah bertemu orang yang melontarkan syubhat jika surga dan neraka tidak ada. Apakah kamu masih mau beribadah? Pertanyaan saya, bagaimana cara menjawab syubhat orang tersebut? Gak usah dijawab. Untuk apa dijawab? Gak usah dijawab ini. Karena surga dan neraka pasti ada. Apakah kau tetap akan beribadah? Maaf, saya gak perlu jawab. Karena surga dan neraka memang dasarnya ada. Dan saya beribadah karena saya mau masuk surga. Jadi kalau perkataan dia mengatakan kalau surga dan neraka tidak ada, berarti sama saja dia mengatakan itu tidak ada sebenarnya. Sama saja. Ya saya tidak akan jawab. Untuk apa dijawab ini? Pertanyaan seperti ini. Tidak semua pertanyaan dijawab teman-teman sekalian. Untuk apa kamu jadi muslim? Tidak usah dijawab. Untuk apa kita jawab sekarang? Kecuali kalau dia bertanya pertanyaan yang jelas. Pertanyaan bukan menjatuhkan kita, gitu kan? Apa sih Islam itu? Ya. Bagaimana caranya menganut? Apa kelebihannya? Misal orang bertanya, memang beda pertanyaan orang yang mau tahu dengan orang yang sengaja cuma mau menjatuhkan.
Ini orang seperti ini teman-teman, kita biar jelaskan argumen banyak tidak ada gunanya. Nggak akan bermanfaat bagi dia. Karena memang dasarnya dia tidak mau yakini ada surga dan neraka. Susah. Jadi tidak akan ketemu. Maaf saya tidak usah jawab gitu. Karena saya tetap beribadah, karena saya masuk surga, saya juga tinggalkan karena saya tidak masuk neraka. Itu konsep dasar saya. Tidak akan ketemu karena kau tidak yakini masalah itu. Nggak bisa. Bagaimana sih yang diterima oleh orang yang menghalalkan musik? Ini sama tadi ya. Sebenarnya ancaman deh. Ada dalam ayat Al-Quran dikatakan akan dituangkan di dalam telinga mereka ya, cairan yang panas dalam ayat Al-Quran. Tapi saya tidak ingat sekarang di ayat berapa atau di surah apa. Tapi itu ada penjelasan dan saya sarankan teman-teman bisa kembali ke buku-buku yang sudah ditulis oleh para teman-teman dai berhubungan dengan masalah musik ini. Allahu a'lam. Baik, mungkin sampai sini dulu teman-teman sekalian. Saya tidak bisa terlalu lama malam ini karena ada janjian sudah jam 9 ya. Apakah neraka orang muslim sama orang kafir itu berbeda? Allahu a'lam. Tidak, setahu saya tidak, tapi berbeda tingkatan mungkin ya. Berbeda tingkatan, karena dosa kufur ada tempat siksaannya, dosa orang beriman mungkin kena zina segala ada tempatnya. Dan orang akan disiksa sesuai dengan kadar perbuatannya, dalam arti kata kalau dia menggabungkan antara kufur dengan zina, dengan riba, maka dia akan digilir di semua azab itu. Kenapa perempuan banyak di neraka? Itu penyampaian Nabi SAW. Sebagaimana juga perempuan banyak di surga, kan gitu. Jadi di surga itu lebih banyak wanita kan daripada laki-laki. Adanya hurun in, adanya bidadari, adanya penghuni wanita, penghuni surga. Mereka juga banyak di neraka. Itu penyampaian Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan banyak saya diperlihatkan penghuni neraka mayoritasnya kalian kaum wanita. Kata para sahabat, kenapa kami ya Rasulullah? Karena kata Nabi SAW kalian memungkiri kebaikan suami. Ya, kalian membagi kebaikan suami sampai seseorang di antara kalian kalau suaminya berbuat satu kesalahan dia mengatakan saya tidak pernah lihat kebaikan selamanya darimu, gitu kan? Berarti di sini yang menjadi banyak wanita yang banyak masuk neraka adalah wanita yang sudah menikah dan memungkiri kebaikan suami. Berarti kan ada batasannya, kan itu. Itu sebagian ulama mengatakan juga seperti itu. Ya. Intinya teman-teman sekalian berusaha jauh dari neraka. Itu intinya, gitu kan? Gak usah tanya apakah saya lebih banyak perempuan atau laki-laki. Intinya adalah kita menjauhkan diri dari api neraka itu. Allahu a'lam. Baik, ini yang terakhir. Saya pernah mendengar setiap muslim pasti masuk surga. Hanya perbedaannya ada yang dihisap terlebih dahulu di neraka dan ada tanpa hisap masuk ke surga. Bagaimana jika seorang yang masuk surga dengan hisap terlebih dahulu? Apakah fisik mereka akan mengerikan seperti ketika di neraka? Bukankah di surga itu semua terlihat indah? Mohon penjelasannya. Ini ada bahasan nanti ya di pasal-pasal terakhir. Jadi penghuni neraka itu yang keluar nanti dari neraka, mereka akan keluar dalam kondisi hangus. Mereka belang-belang, luka, sampai ada di antara mereka yang terlihat jebolan tubuhnya dari depan ke belakang itu kelihatan, gitu kan? Karena rusaknya badan mereka. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam sungai-sungai yang ada di sekitar surga yang dikenal dengan sungai kehidupan. Lalu kemudian mereka diguyur dengan air itu. Ada riwayat lain mengatakan ahli surga pun mengguyur mereka dengan air tersebut sehingga mereka tumbuh baru seperti tumbuhnya pohon-pohon atau lumut-lumut kecil atau pohon-pohon kecil di pinggir aliran-aliran air, kata Nabi SAW. Bukankah kalian melihat warna mereka kekuning-kuningan dan mereka masih sangat lemas? Begitulah penghuni neraka yang akan masuk ke dalam surga dan mereka akan mendapatkan julukan Juhannamiyin, atau orang-orang yang pernah lewat di dalam api neraka. Dalam riwayat dikatakan mereka diberikan julukan Utaqaur Rahman, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah yang Maha Pemurah dari neraka itu sendiri. Ada bahasan nanti insya-Allah berhubungan dengan masalah itu. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat buat kita dan semoga saja semua dosa yang pernah kita lakukan diganti dengan kemahamurahannya Allah menjadi pahala, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan atau bahkan belum kita kerjakan dan baru diniatkan dicatatkan pahala oleh Sang Pencipta dengan kemahamurahannya. Dan juga kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan
Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya, saya memohon yang saya yakin sedang melihat kita sekarang, dan malaikatnya juga sudah mendengarkan dan menghadiri majlis ilmu yang sebagaimana dijanjikan oleh Nabi SAW, agar Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.